Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1, analisa laporan keuangan kelas G angkatan 2018 ingin mempresentasikan tentang materi laporan keuangan, sifat laporan keuangan, konsep analisis laporan keuangan, teknik dan analisis perbandingan. Dengan anggota kelompok 1, Asadila NIM 408, Cece Mila Veronica NIM 588, Melinda NIM 615, Katarina Seril NIM 621, dan Felina NIM 640. Dengan materi yang akan kami bahas yaitu pertama, laporan keuangan, kedua, sifat laporan keuangan, tiga, konsep analisis laporan keuangan, dan keempat, teknik dan analisis perbandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadila dengan NIM 2018 310408. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan arti pentingnya laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan tersebut. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan itu adalah yang pertama, para pemilik perusahaan, yang kedua, manajer perusahaan yang bersangkutan, yang ketiga, para kreditur, yang keempat, banker, yang kelima, para investor, dan pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili, yang terakhir, buruh serta pihak-pihak lainnya. Nah, pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaannya, karena dengan laporan keuangan tersebut, pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin perusahaan. Nah, sedangkan bagi manajer, pentingnya laporan keuangan tersebut merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada para pemilik perusahaan tersebut. Nah, jika para investor sangat penting memerlukan laporan keuangan untuk layak atau tidaknya menanamkan modal pada suatu perusahaan tersebut. Dan jika para kreditur dan banker itu juga sangat perlu dan sangat penting untuk memerlukan laporan keuangan agar bisa mengambil keputusan memberi atau menolak permintaan kreditur dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, pada slide kedua ini saya akan menjelaskan tentang pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama neraca, yang kedua perhitungan rugi laba, yang ketiga laporan perubahan modal. Nah, di mana neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba rugi laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikut sertakan kelompok yang lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. Misalnya, laporan perubahan modal kerja, kemudian laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas. Yang ketiga, laporan sebab-sebab perubahan laba kotor. Terus yang terakhir, laporan biaya produksi serta daftar-daftar yang lain.
Selanjutnya, slide yang ketiga. Sebelumnya, dalam prinsip-prinsip akuntansi Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia Jakarta 1974, dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba rugi, serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya, antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana. Maka, untuk perusahaan besar yang banyak pemegang sahamnya, maka di samping laporan keuangan atau finansial, sebaiknya ditambah keterangan-keterangan tentang yang pertama, kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, usaha-usaha yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, luasnya produksi. Yang keempat, kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. Yang keenam, marketing dan advertising. Yang ketujuh, rencana-rencana dalam belanja modal dan pembelanjaan di masa-masa yang akan datang. Yang kedelapan, kebijakan mengenai dividen dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Cekmala Veronica, NIM 588, ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nah, rekan-rekan, sebelum saya melanjutkan presentasi materi sifat laporan keuangan, alangkah baiknya kita mempelajari tentang apa sih syarat laporan keuangan itu. Nah, syarat-syaratnya ini menurut PSAK yang pertama adalah understandability. Nah, di mana understandability ini itu adalah dapat dimengerti. Jadi, laporan keuangan itu wajib dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, yang kedua adalah relevance. Nah, relevance ini adalah apa yang disajikan dalam laporan keuangan itu adalah informasi yang dibutuhkan pada pihak yang bersangkutan dengan laporan keuangan. Nah, yang ketiga adalah reliability atau dapat diandalkan. Nah, bagaimana informasi-informasi itu harus dalam standar prinsip akuntansi. Oke. Yang terakhir ada comparability. Nah, comparability ini kita harus membandingkan laporan keuangan kita itu baik antar tahun ataupun dibandingkan dalam antar perusahaan dengan industri yang sama. Nah, kenapa begitu? Contohnya aja nih, kita bisa membandingkan laporan keuangan kita di tahun 2019 sama di tahun 2020. Nah, misalnya di tahun 2020 keuangan kita itu merosot nih, penghasilan kita itu merosot. Nah, kenapa? Ada sebabnya nih, gimana? Nah, kenapa di 2019 penjualan kita itu tinggi gitu. Nah, yang kedua adalah perbandingan antar perusahaan dengan industri yang sama. Kita bisa ngambil nih industri makanan. Misalnya, industri makanan apa? Roti misalnya. Sari Roti dengan Paroti gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya Sari Roti itu kan dikelola oleh PT Nippon Indosari Kopindo. Nah, yang sedangkan Paroti ini dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, kita bisa membandingkan nih, kenapa sih Sari Roti itu penjualannya lebih baik dibandingkan Paroti gitu. Kita bisa ambil contoh kasarannya begitu. Nah, itu tandanya dengan cara membandingkan itu kita bisa mengevaluasi perusahaan yang ada di dalam perusahaan kita nih, apa yang kurang dan apa yang seharusnya kita perbaiki dan solusinya bagaimana. Oke, syarat lainnya nih dalam laporan keuangan yaitu adalah netral, di mana kita tuh tidak boleh berpihak dan harus bersifat objektif. Yang kedua adalah tepat waktu. Bagaimana informasi atau laporan keuangan ini harus disajikan per akhir tahun akuntansi. Oke. Yang terakhir adalah lengkap, di mana informasi laporan keuangan ini tidak boleh disajikan setengah-setengah, jadi harus benar-benar lengkap. Nah, jadi kita kalau misalnya sebagai para pembaca laporan keuangan itu tidak tersesat gitu. Nah, rekan-rekan, sesudah kita mempelajari tentang syarat-syarat laporan keuangan, selanjutnya kita mempelajari tentang sifat-sifat laporan keuangan. Nah,
Rekan-rekan, di sini saya menegaskan bahwa laporan keuangan ini dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan kalian gambaran atau laporan kemajuan yang bisa disebut dengan progress report secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Nah, jadi laporan keuangan ini juga bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu progress report, laporan keuangan yang terdiri dari data-data hasil dari kombinasi antara recorded fact, yang kedua accounting convention and postulate, dan yang ketiga adalah personal judgment. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang fakta yang telah dicatat atau recorded fact. Nah, berarti penyatatan atau penyajian nilai-nilai yang ada di dalam laporan keuangan ini harus berdasarkan fakta pencatatan akuntansi yang sudah terjadi atau historis atau bisa disebut at original cost. Nah, seperti yang pertama jumlah uang kas yang tersedia di dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank. Yang kedua jumlah piutang, yang ketiga persediaan barang dagangan, yang keempat hutang, dan yang kelima adalah aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, membahas tentang historis nih, karena segala sesuatunya bersifat historis, jadi kita tidak bisa mencoba menaksir berapa sih jumlah yang harus dikorbankan jika kita akan menggantikan aktiva tersebut. Dengan kata lain, kita tidak bisa mencoba untuk menaksir nilai-nilai realisasi atau nilai ganti aktiva atau bisa disebut dengan current market value atau replacement value-nya. Jadi kalau ada pesanan yang tidak dapat dipenuhi, terus kontrak pembelian atau penjualan telah disetujui tetapi masih dalam pengurusan karena ada faktor-faktor yang tidak bisa dikuantifisir, sebaiknya kita tuh tidak bisa tidak usah mencatat di dalam laporan keuangan tersebut. Karena kalau kita memaksakan untuk mencatat dalam laporan keuangan, bisa-bisa akan berpengaruh dengan terhadap posisi laporan keuangan di perusahaan. Sifat laporan keuangan yang kedua, kita akan ngebahas tentang prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam laporan keuangan. Nah, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam laporan keuangan ini gunanya untuk menyeragamkan atau menyelarasakan sistem laporan akuntansi. Sebagai contoh, misalnya kita cara mengalokasikan biaya untuk persediaan alat tulis menulis. Menurut kalian, apakah harus dinilai menurut harga belinya atau menurut nilai harga pasar pada tanggal penyusunan laporan keuangan? Nah, menurut laporan konvensional, pos semacam ini itu dinilai menurut harga belinya. Nah, apabila untuk penentuan piutang, menurut metode atau peraturan yang konvensional adalah berdasarkan jumlah uang yang akan direalisir, atau dengan arti dengan menggunakan taksiran yang tidak akan dapat ditagih terhadap jumlah piutang pada saat itu. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Melinda. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melinda Yukartikasari dengan NIM 615. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai poin 2 dari sifat laporan keuangan, yaitu prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi. Selain yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di dalam akuntansi juga digunakan prinsip-prinsip atau anggapan-anggapan yang digunakan dalam konvensi-konvensi atau kebiasaan yang digunakan antara lain yaitu ada 2. Yang pertama yaitu going concern. Di sini maksudnya perusahaan ini akan tetap berjalan terus. Konsekuensinya bahwa jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan merupakan nilai-nilai untuk perusahaan yang masih berjalan, yang didasarkan pada nilai atau harga pada saat terjadinya peristiwa itu. Jadi, jumlah-jumlah uang yang tercantum dalam laporan itu bukanlah nilai realisasi jika aktiva itu dijual atau di likuiditas. Yang kedua yaitu daya beli dari uang dianggap stabil atau konstan. Walaupun hal ini bertentangan dengan kenyataan, namun akuntansi mencatat semua transaksi atau peristiwa dalam jumlah uangnya dan tidak mengadakan perbedaan antara nilai-nilai dari berbagai tahun. Anggapan, prinsip, ataupun konsep lain pada dasarnya untuk ekspediensi atau mempermudah pelaksanaan pencatatan akuntansi. Misalnya seperti konsep konservatif, konsep biaya unit pengukur, konsentrasi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, poin ketiga dari sifat laporan keuangan yaitu pendapat pribadi atau personal judgment, yang dimana dimaksudkan bahwa walaupun pencatatan transaksi ini telah diatur oleh konvensi-konvensi dan sudah ditetapkan menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi tersebut bergantung daripada akuntan atau manajemen yang bersangkutan. Judgment atau pendapat ini bergantung juga kepada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan di dalam beberapa hal. Misalnya itu seperti cara-cara atau metode untuk menaksir piutang tak tertagih dan penentuan beban penyusutan serta penentuan umur dari suatu aktiva tetap akan sangat bergantung pada pendapat pribadi manajemennya dan berdasar pengalaman masa lalu. Suatu hal yang penting yaitu baik prosedur, anggapan-anggapan, kebiasaan-kebiasaan maupun pendapat pribadi yang telah digunakan haruslah dipertahankan secara terus-menerus atau secara konsisten dari tahun ke tahun. Namun dalam hal ini bukan berarti hal tersebut yang digunakan itu tidak boleh dirubah. Tetapi kalau suatu ketika manajemen ingin merubah prosedur, maka harus dijelaskan di dalam laporan keuangannya sehingga mereka yang membaca laporan tersebut dapat mengetahui dengan jelas dasar mana yang sesungguhnya digunakan dalam laporan keuangan yang bersangkutan. Karena jika dasar yang digunakan sudah berlainan tanpa pengetahuan yang akan menganalisa dan menginterpretasikan, maka bisa saja kesimpulan yang diperoleh akan keliru dan itu akan mempengaruhi pihak manajemen tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Katarina Syarosetiani, NIM 621. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan, tentunya diperlukan data-data, di mana data tersebut harus memiliki metode dan menggunakan teknik analisis sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat berguna bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari menganalisis suatu laporan keuangan? Yang pertama, dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam, dan juga lebih lengkap jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang biasa. Yang kedua, dapat menggali informasi yang tidak tampak secara eksplisit. Yang ketiga, dapat membongkar hal-hal yang sekiranya tidak konsisten. Yang keempat, mengetahui sifat-sifat hubungan yang dapat mengakhirkan teori-teori yang ada di lapangan, seperti adanya prediksi maupun peningkatan. Yang kelima, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Yang keenam, analisis ini juga dapat memberikan perbandingan antara perusahaan kita dengan perusahaan lain dengan menggunakan periode yang sebelumnya. Yang ketujuh, dapat memahami situasi serta kondisi keuangan dari perusahaan, serta yang terakhir adalah mampu memprediksi potensi yang dapat dilahirkan perusahaan untuk periode yang akan datang. Lalu, apa saja sih yang menjadi objek dalam menganalisis laporan keuangan? Terdapat 3 objek analisis. Yang pertama adalah analisis laba rugi, serta analisis neraca, dan yang terakhir analisis arus kas. Analisis laba rugi merupakan media untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari suatu perusahaan. Dalam laporan laba rugi sendiri juga menampilkan seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan maupun rugi yang dialami oleh perusahaan. Selanjutnya adalah analisis dari neraca. Analisis ini sebagai media refleksi hasil oleh perusahaan yang terdapat dalam suatu periode tertentu, serta
seberapa besar modal yang digunakan ataupun seberapa besar modal yang akan dicapai untuk kedepannya. Yang terakhir adalah analisis arus kas. Analisis ini digunakan untuk melihat pergerakan arus kas dari mana sumber kas ini diperoleh ataupun dialirkan. Terdapat 3 sumber dalam laporan arus kas, yaitu operasional, pembiayaan, serta investasi. Selanjutnya, dalam laporan keuangan sendiri terdapat berbagai keterbatasan. Yang pertama adalah tidak ditampilkannya informasi yang tidak bersifat material. Yang kedua, dalam proses penyusunannya sendiri menggunakan proses taksiran. Yang ketiga, laporan keuangannya bersifat umum serta melampirkan harga pokok. Selanjutnya, dalam menganalisis laporan keuangan sendiri juga terdapat berbagai kelemahan. Yang pertama, analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan. Yang kedua, yang menjadi objek analisis hanya laporan keuangan menggunakan data historis. Yang ketiga, terdapat kelemahan dalam menganalisis rasio. Dan yang keempat, untuk analisis laporan keuangan yang berupa konsolidasi atau menggunakan valuta asing menjadi perhatian khusus. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felina Anindita, NIM 640. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Teknik dan analisis perbandingan. Terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Di antaranya yang pertama, metode komparatif. Metode ini digunakan dengan memanfaatkan angka-angka laporan keuangan dan membandingkannya dengan angka-angka laporan keuangan lainnya. Yang kedua, teknik analisis. Teknik analisis ini biasanya dibuat melalui grafik, sehingga analisis ini harus menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun sebelumnya. Yang ketiga, ada common size financial statement. Ini merupakan metode analisis di mana menyajikan laporan keuangan berupa prestasi, di mana prestasi ini bisa dikaitkan dengan suatu jumlah yang dinilai penting, misalnya aset untuk neraca dan penjualan untuk laba rugi. Yang keempat, ada metode index time series. Metode ini dihitung dengan indeks dan digunakan untuk mengkonversikan angka-angka laporan keuangan. Yang kelima, ada rasio laporan keuangan. Ini merupakan perbandingan antara pos-pos tertentu dengan pos-pos sebelumnya yang memiliki hubungan signifikan. Nah, rasio laporan keuangan ini terdiri dari liabilitas, profitabilitas, solvabilitas, leverage, activity, dan produktivitas. Yang keenam, ada analisis sumber dan penggunaan kas dan dana, di mana dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan 2 periode. Analisis perbandingan laporan keuangan. Adanya perbandingan laporan keuangan akan diperoleh data perkembangan perusahaan yang disebabkan oleh yang pertama, laba atau rugi operasional atau insidentil. Yang kedua, diperolehnya aktiva baru atau perubahan bentuk aktiva. Yang ketiga, timbulnya atau lunasnya hutang. Yang keempat, adanya penambahan atau pengurangan modal. Tahun-tahun yang menjadi acuan untuk digunakan dalam analisis perbandingan laporan keuangan berupa yang pertama, tahun awal, yang kedua, tahun sebelumnya, yang ketiga, tahun rata-rata kumulatif.